Pengalaman-pengalaman kita selama di pendidikan di Balai PPSDM itu selama 2 minggu, terus kemudian praktek di sekolah juga kita diminta untuk berbagi pengalaman. Jadi di sini ada 5 nanti yang perlu saya sampaikan. Jadi apa itu namanya, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama ini, selama hampir 4 minggu, dan saya rasa pengalaman yang ada di sekolah ini yang sangat luar biasa yang saya dapatkan juga dari Bapak Ibu ketika apa itu namanya kegiatan observasi dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pertama dulu. Kita pendahuluan gitu ya. Nah, di sini saya mau berbagi ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak dan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi supaya nanti Bapak Ibu ada motivasi supaya itu. Jadi sebelum mengikuti guru penggerak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan ini berpusat pada guru atau pada diri saya sendiri. Jadi saya mau ngajarnya apa ya, itu yang saya sampaikan ke murid-murid. Begitu. Berarti apa itu namanya? Nah, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan paradigma baru bahwa pembelajaran memang harus berpusat pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi apa itu namanya? Setelah mengikuti CGP ini, pendidikan guru penggerak ini, saya mendapat paradigma baru ya, terkait dengan bahwa kita ketika mengajar di kelas memang harus memenuhi kebutuhan murid. Yang pertama, terus yang kedua hanya sebatas menyampaikan materi saja sebelum mengikuti, terus kemudian menyadari tugas guru itu menuntun segala kodrat yang dimiliki murid supaya mereka selamat dan bahagia. Tujuannya bahagia dan selamat setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu maupun anggota masyarakat. Terus yang ketiga yaitu selama ini ketika mendapati murid melanggar tata tertib atau tidak mengerjakan tugas akan langsung menghukum. Saya lakukan dengan hukuman fisik, ya, terutama hukuman fisik ya, atau hukuman yang tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Jadi ketika mereka tidak mengerjakan tugas PR matematika, saya suruh lari keliling lapangan. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau tugas yang mereka lakukan. Nah, setelah mengikuti ini, dari menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan ini salah. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya, dari ketiga ini memang yang paling bagus ini menggunakan restitusi karena memunculkan motivasi dalam diri murid. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi ini hanya sebatas motivasi dari luar, dan ini hanya bertahan jangka pendek saja. Tapi ketika motivasi itu muncul dari dalam diri siswa, itu akan efeknya jangka panjang. Terus kemudian posisi kontrol guru hanya sebagai penghukum dan membuat murid merasa bersalah. Nah, setelah mengikuti bahwa ternyata kontrol guru itu ada lagi, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, terus guru membuat murid merasa bersalah dengan perbuatan-perbuatan mereka, terus kemudian sebagai teman, sebagai pengawas, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini yang apa itu namanya, yang paling bagus di antara posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, itu pendahuluan dari saya. Yang pertama yang saya bahas yaitu tentang keyakinan. Nah, jadi pertama kali kita datang ke sini, kita diminta atau diberi tugas membuat suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas inilah yang kita bahas bersama dengan peserta didik dan melibatkan wali kelas juga atau guru yang ada di situ untuk membuat keyakinan bersama
yang nantinya ketika siswa-siswa misalkan melanggar itu kita kembalikan lagi. Kita sudah buat keyakinan bersama kenapa kalian langgar sendiri. Nah, keyakinan ini saya buat caranya kemarin. Yang pertama saya tanya dulu ke siswa, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Oh banyak, apa itu? Ada yang kelas yang saya inginkan ini, kelas yang ini Pak Guru bersih, terus nyaman, terus kemudian kelas yang apa itu namanya? Kelas yang ketika apa itu namanya? Dapat pembelajaran ini yang menyenangkan. Nah, terus kemudian setelah membuat menanyakan tersebut, langkah selanjutnya saya tanyakan. Nah, untuk membuat kelas yang nyaman itu pasti ada kesepakatan bersama. Akhirnya siswa saya kasih stick note untuk menuliskan kesepakatan apa supaya membuat kelas itu nyaman. Terus kemudian mereka tempelkan. Terus kemudian kita pilah-pilah ya. Kita pilah-pilah yang sama, tidak perlu ditulis, kita jadikan satu. Terus kemudian kita tulis di sebelah kiri dengan menggunakan kalimat-kalimat positif di sebelah kanan itu. Nah, terkadang anak-anak membuat kesepakatan itu masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Akhirnya kita ubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif, yaitu dengan menjaga kebersihan. Nah, kemudian setelah selesai membuat suatu kalimat positif, terus kemudian kita hubungkan, kita cari-cari nilai kebajikan yang ada. Jadi misalkan apa itu namanya? Nilai-nilai kebajikan apa saja yang muncul di kalimat-kalimat positif yang sudah dibuat. Terus kemudian kita saring lagi sehingga terbentuklah suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya kalimat abstrak yang bersifat universal yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Sehingga terbentuklah ini contoh di kelas saya apa itu namanya keyakinan kelas di kelas 7. Setelah terbentuk ini akhirnya kita cari dulu dengan bisa menggunakan tabel T atau tabel Y. Nah misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar itu tampak seperti apa dan kalau yang tidak tampak itu seperti apa. Oh kalau misalkan berdoa sebelum dan sesudah itu ketika apa itu namanya siswa melakukan kegiatan berdoa sebelum pembelajaran itu sudah melaksanakan keyakinan kelas begitu. Menjaga kebersihan itu yang bagaimana tampak itu. Oh iya, ketika apa itu namanya kita membuang sampah pada tempatnya itu salah satu contoh tampak menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, terkadang siswa-siswa yang kita libatkan dalam kegiatan membuat keyakinan itu, terkadang mereka melanggar juga. Apa itu namanya keyakinan yang sudah mereka buat. Akhirnya kita coba panggil secara pribadi, terus kemudian buat situasi yang nyaman supaya anak tidak merasa tertekan. Terus kemudian contoh yang saya lakukan ini ini ada apa itu namanya di kelas itu saya amati ada siswa yang melakukan hal yang melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Akhirnya saya panggil, terus kemudian saya cari tempatnya nyaman, terus kemudian kita berdialog supaya menyamankan dulu anak-anak ini, terus kemudian menstabilkan identitasnya bahwa bukan dia saja ya satu-satunya yang pernah melanggar keyakinan-keyakinan itu. Terus kemudian memvalidasinya, apakah dengan bertanya misalkan ini ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, setelah divalidasi bahwa kesalahannya apa itu perbuatan yang dia lakukan
memang benar-benar salah. Terus kemudian memantapkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke. Selanjutnya yaitu pembelajaran diferensiasi. Jadi Bapak Ibu pasti lebih berpengalaman dari kami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, karena memang jujur saya baru dapat pengalaman atau dapat materi pembelajaran diferensiasi ini baru ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Karena di sekolah kami sampai sekarang masih belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi di sekolah kami ini, sekolah saya di Jaya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini guru perlu selalu berasumsi ya, bahwa murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dan selalu proaktif merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus berasumsi bahwa memang murid-murid kita ini berbeda, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Nah, kebutuhan murid itu mungkin dari kesiapan murid, terus kemudian minat murid, dan juga profil murid ini memang masing-masing berbeda. Nah, tentang pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas 7C, jadi langkah pertama memang 1 minggu pertama itu kita observasi, jadi sekitar 2 atau 3 hari ini kita mungkin ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, saya dan teman-teman duduk di belakang itu untuk kegiatan observasi, untuk melihat karakteristik siswa, terus kemudian kebutuhan murid. Nah, terus kemudian setelah mengetahui kebutuhan murid ini, kita menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, terus kemudian kita menyusun lembar kerja, menyusun RPP, kalau istilahnya kalau kurikulum merdeka modul ya. Kita menyiapkan itu, terus kemudian menyiapkan sumber belajar juga, karena kebutuhan murid ini kan berbeda-beda, profil murid juga berbeda, ada yang gaya belajar audio, ada yang punya gaya belajar visual, dan ada yang punya gaya belajar kinestetik. Nah, diharapkan semuanya ini terakomodir dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga saya juga harus menyiapkan berbagai sumber pembelajaran sehingga murid-murid yang dengan gaya belajar berbeda tadi dapat terakomodir pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran saya awali dengan menanyakan perasaan mereka, apakah sudah siap atau tidak. Dalam kegiatan pembelajaran ini saya suruh gambar. Jadi perasaan mereka saya kasih sticky note, terus gambarkan perasaan kalian saat ini bagaimana. Nah, berbagai macam keadaan siswa di situ. Ada yang merasa senang hari itu, ada yang merasa misalkan sedih, dan waktu kejadian ini, waktu siswa ini ada yang sedang marah. Nah, itu dikondisikan dulu, ditanya kenapa kok sedang marah dan lain sebagainya, supaya siswa ini benar-benar merasa siap dulu sebelum mengikuti kegiatan. Nah, kebetulan di situ kemarin saya mengajar jam siang dan banyak penulis sedang ngantuk, akhirnya pakai SPG untuk mengawali kegiatan supaya mereka lebih semangat. Kemudian setelah pendahuluan, terus kemudian mereka kerja kelompok, di situ kita menyuruh atau meminta siswa mengeksplorasi sumber-sumber belajar yang telah kita siapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu,
pembelajaran diferensiasi ini untuk sekarang memang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, KSE ini memang kita harus merancang suatu kegiatan pembelajaran sehingga KSE ini muncul. Kompetensi ini ada 5 kompetensi sosial dan emosional ya untuk siswa, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, diharapkan kelima KSI ini muncul ketika pembelajaran. Dengan cara apa? Guru menuntun nanti situ dengan menuntun dengan kegiatan-kegiatan atau menuntun perkataan sehingga KSI. Jadi Bapak Ibu kita nanti mohon masukannya untuk kegiatan belajar. Itu selanjutnya observasi pembelajaran. Nah, kita menyadari bahwa setiap pembelajaran kalau kita sendiri mengajari merasa pembelajaran yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai, biasanya begitu. Nah, kegiatan observasi pembelajaran ini sangat perlu, terutama kolaborasi kita dengan teman sejawat atau teman serumpun pembelajaran bisa, supaya misalkan kita minta teman untuk mengobservasi kegiatan kita dalam pembelajaran. Mungkin ada langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang mungkin terlewat atau mungkin perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam kegiatan observasi kemarin saya juga meminta teman-teman yang lain, misalkan Bu Lucy, karena kita satu mapel, saya meminta beliau untuk mengobservasi kegiatan. Nah, ada tiga kategori yang diobservasi. Yaitu pertama, pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, ini apakah kita sebagai guru sudah melaksanakan ini, sudah mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman? Ada beberapa kategori ya, aspek yang ada di dalam situ. Terus kemudian yang kedua yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, itu bagaimana, apakah sudah sesuai atau tidak pembelajaran yang kita lakukan, sudah memandu proses pembelajaran mengajar yang efektif. Yang ketiga yaitu melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Di akhir kegiatan pembelajaran kita biasanya melakukan asesmen. Apakah asesmen itu sudah terlaksana atau belum? Biasanya kita minta observasi dari teman sejawat supaya kita dapat masukan, oh ini yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi mungkin itu berbagi praktek baik yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut nanti sama teman-teman yang lain terkait praktek baik yang mereka lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Demokan yang sudah tampil di sesi pertama. Yang kedua, saya persilahkan Ibu Mata. Itu kami persilahkan yang hormat. Selamat pagi Ibu Bapak Guru. Di sini saya mau praktik baik ya. Dari semua yang kami rasakan sebelum dan setelah mengikuti calon guru penggerak, yang saya pahami
baik